يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahul azim. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita telusuri ayat demi ayat dari dalam Al-Quran, maka kita akan diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah, generasi yang muncul kemudian tidak sedikit mereka yang membandel, selalu bersikap kufur dan tidak mau diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk diatur hidupnya oleh manusia, bahkan Allah pun mereka tentang dan mereka kufuri. Kebanyakan mereka tidak dibiarkan untuk berlangsung hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak disisakan satupun orang kafir, semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Sehingga harapannya yang akan lahir, generasi yang akan datang hanyalah generasi manusia yang lahir dari rahim orang-orang yang beriman yang ada dalam bahtera Nabi Nuh yang jumlahnya hanya 40 orang itu. Tapi setelah itu kembali lagi generasi yang lahir banyak mereka yang menentang Allah. Walaupun Allah tidak pernah berhenti dari menurunkan para nabi, para rasul. Itu pun kemudian dihabiskan oleh Allah. Kaum Ad habis, kaum Samud juga dihabiskan. Begitu juga kaum Nabi Lut. Begitu juga kaum Fir'aun. Bahkan dengan Fir'aunnya Allah tenggelamkan itu. Maka yang kemudian menjadi pertanyaan di kalangan para ulama, kenapa yang satu ini dibiarkan oleh Allah, yaitu kaum Yahudi? Padahal dari semua yang ada di dalam Al-Quran yang jelaskan, mereka inilah yang paling luar biasa bandelnya itu, paling luar biasa kufurnya kepada Allah. Jangankan untuk diatur oleh manusia, diatur oleh Allah pun mereka tidak mau. Bapak saudara bisa baca di Quran surah Al-Baqarah mulai dari 40 sampai 120. Juga di ayat-ayat yang lain, bahkan ada satu surah sengaja Allah memberi nama surah itu Al-Isra, tentang Bani Israel. Mereka ini jangankan manusia. Jadi kalau kita lihat sekarang, begitu luar biasa kejamnya mereka, sadisnya mereka itu, membunuh manusia, saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Enggak peduli orang tua, wanita, bayi. Sudah 250 sekian bayi yang mereka bunuh. Itu tentu tidak aneh kalau kita baca dalam Al-Quran. Jangankan manusia biasa, 39 nabi yang mereka pernah bunuh, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, pernah mereka bunuh. Nabi sekalipun mereka bunuh, jangankan hanya manusia biasa. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah mereka mau membunuhnya. 2 kali mereka pernah berusaha di Mekah untuk membunuh Rasulullah SAW.
sekali dengan mereka menaruh racun di minuman yang akan diminum oleh Rasulullah SAW. Allah menyelamatkan Rasulullah dengan mengutus malaikat Jibril menumpahkan air minum yang mau diminum Rasulullah. Selamatlah Rasul. Yang kedua, mereka pernah menggelindingkan batu besar dengan harapan batu itu akan menimpa Rasulullah SAW. Kembali Allah selamatkan Rasul dengan malaikat Jibril menggeser posisi duduk Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana kejamnya mereka, bagaimana sadisnya mereka, tidak aneh kalau kita lihat dalam Al-Quran. Para nabi pun mereka bunuh. Mereka tidak ada yang mereka takutkan. Mereka bahkan mengklaim mereka adalah bangsa yang paling mulia dari semua bangsa manusia yang ada. Itulah sebabnya mereka mengklaim dengan menamakan bangsa mereka Israel. Ini berasal dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua kata. Isra itu artinya bangsa pilihan, Il Tuhan. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Karena hampir semua nabi diutus pada mereka dan berasal dari mereka, dari keturunan Ishak, Yakub ya, dari keturunan Yakub. Jadi Yahudi itu salah satu dari 12 anak Nabi Yakub, salah satunya bernama Yahuda, yang kemudian mereka dikenal dengan kelompok Yahudi, lalu memproklamirkan diri mereka sebagai bangsa Israel, bangsa yang paling mulia. Semua bangsa selain mereka adalah bangsa yang hina. Bahkan mereka beranggapan semua bangsa selain mereka itu setengahnya manusia. Karena itu mereka berhak untuk berbuat apa saja terhadap bangsa lain. Kalau kita lihat di Al-Imran 75-76, kalau mereka misalnya meminjam uang dari bangsa lain, mereka tidak punya merasa kewajiban untuk mengembalikan. Laisa fil ummiyina sabil. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk bangsa ummi. Menurut mereka adalah bangsa yang rendah. Jangankan berjanji dengan manusia, janji dengan Allah pun mereka langgar. Saking seringnya mereka berjanji dengan Allah dan mereka langgar, suatu ketika Allah meminta mereka itu berjanji untuk taat kepada Allah SWT. Lalu Allah letakkan gunung Sur itu di atas kepala mereka. Jadi mereka berjanji, bersumpah taat pada Allah di bawah ancaman gunung Tursina. Maka mereka pun berjanji, bahkan sampai sujud, sambil mata mereka, wajah mereka melihat ke atas gitu, karena takut kalau gunung Tursina itu jatuh menimpa mereka. Itulah sebabnya sampai sekarang orang-orang Yahudi itu kalau dia sujud itu wajahnya separuh ke atas. Tapi setelah itu tetap saja mereka langgar lagi janji dengan Allah SWT. Karena itu sebenarnya percuma saja, Pak. Resolusi PBB, mau berapa resolusi keluar pun gak ada gunanya bagi mereka, Pak. Gak ada gunanya semua itu. Bahkan ancaman, kecaman, kutukan, laknat pun gak ada artinya bagi mereka. Jangankan dilaknat manusia, dilaknat Allah pun mereka tidak takut. Ujung-ujungnya kalau kita lihat di Al-Baqarah 65, Al-Maidah 66, Al-Maidah 60, akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Berkali-kali mereka dilaknat, terakhir mereka dilaknat menjadi kera dan babi. Sebagian ulama berpendapat memang mereka ada yang orang-orang yang paling kafir di antara mereka dulu itu yang betul-betul menjadi kera dan babi. Karena tadinya mereka menganggap, mengklaim bangsa paling mulia, sekarang mereka menjadi binatang yang hina, maka mereka pun tidak mau makan, tidak mau minum, apalagi melakukan hubungan seksual, sehingga akhirnya mereka punah. Tapi yang berpendapat seperti ini ulama hanya sedikit sekali. Kebanyakan para ulama berkeyakinan mereka bukan berubah dari manusia menjadi kera dan babi, tapi mereka dilaknat oleh Allah memiliki sifat-sifat kera dan babi. Ini sebenarnya pelajaran yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Saya kebetulan sejak kecil senang dengan binatang. Sejak kelas 4 SD seingat saya, sampai sekarang. Sehingga di rumah saya yang cuma sebesar itu, berdesakanlah saya dengan bermacam-macam binatang. Sebagian sudah saya lepas karena yang di rumah tidak selamanya, tidak semuanya nyaman, Pak.
Salah satu dari binatang yang pernah saya pelihara itu seekor Yahudi, Pak. Seekor monyet kera, Pak. Kecil dia, Pak. Saya tidak suka binatang itu dikurung. Kalau burung, nggak mungkin lah. Kalau nggak dikurung ya terbang. Itu pun saya siapkan tempat yang cukup besar, Pak. Gara-gara si Yahudi ini satu, seisi rumah tidak merasakan kenyamanan sama sekali, Pak. Rakusnya luar biasa. Kita beri makanan dia buah-buahan, pisang, pepaya, sampai numpuk di lehernya itu. Tetap saja dia mencari makanan yang lain. Makanan kucing pun dia makan. Lalu minuman kucing dia minum. Setelah itu dia tumpahkan supaya kucing itu tidak bisa minum. Tidak ada binatang yang bisa tenang dengan keberadaan dia. Kucing sedang tidur ditarik ekornya itu sampai menjerit-jerit. Tidak hanya saja binatang, manusia pun sama, tidak bisa tenang hidup dengan dia. Naik ke atas, jemuran masih basah, dia jatuh-jatuhkan. Yang seisi rumah menjerit, terpaksa harus dicuci lagi. Tong sampah dibalikan, dikeluarkan isinya, kotor lagi, bau kemana-mana itu. Satu rumah tidak ada yang bisa tenang gara-gara Yahudi kecil satu itu. Pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang Yahudi di dunia ini? Hanya sedikit. Tapi yang sedikit itu membuat dunia semuanya goncang karena ulahnya. Tidak ada yang bisa nyaman hidup dengan mereka. Dulu mereka sesuai dengan janji Allah, mereka akan kalah terusir. Mereka tidak punya negara. Itu sudah hukuman Allah terhadap mereka gitu. Mereka terusir, kalah oleh Babilonia, kalah dengan Romawi, sehingga mereka banyak tinggal di Eropa. Orang-orang Eropa tidak ada yang bisa nyaman hidup dengan mereka. Akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menghadiahkan pada mereka daerah di Palestina kecil. Maksudnya supaya mereka pindah ke sana. Orang Eropa sudah nggak tenang hidup bersama mereka. Di Palestina mereka membuat kekacauan lagi. Orang-orang Palestina yang pemilik rumah dikeluarkan, yang menolak dibunuh dan sebagainya. Sekarang justru saudara kita Palestina pemilik negara itu yang sekarang tinggal tersingkir seperti itu. Inilah ulah mereka. Anak-anak saya dulu yang perempuan itu takut karena dia walaupun kecil gayanya itu gaya menantang itu. Anak-anak saya yang perempuan kebanyakan takut dulu itu. Saya pun begitu. Mula-mula ketika saya lewat dia nyerongos kayak gitu ya. Akhirnya saya ambil gagang sapu, saya ketok kepalanya itu. Maka dia rasakan sakitnya di kepalanya itu. Maka hanya saya yang paling dia takuti di rumah itu cuma saya, Pak. Setiap saya lewat dia merukut itu. Jadi sebenarnya menghadapi Yahudi itu tidak bisa dengan pernyataan laknat, kutukan, pernyataan apapun, resolusi PBB, nggak ada gunanya. Hanya gagang sapu yang bisa mengalahkan mereka itu. Gagang satu itu kekuatan. Dia tidak ada yang bisa dia takutkan kecuali kekuatan. Mereka adalah manusia yang paling takut mati. Mereka kalau sudah terancam dengan kekuatan, baru mereka akan berhenti. Sayangnya umat Islam, terutama negara-negara Islam di Timur Tengah, tidak bersatu membangun kekuatan. Andai kata umat Islam bersatu membangun kekuatan, saya yakin mereka tidak akan bisa lagi berbuat seperti ini. Mudah-mudahan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah khususnya Saudi Arabia, Mesir, Yordania sadar, segera bersatu hadapi kekuatan bangsa Israel yang memang sangat biadab ini. Hanya karena kekuatan itu kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum. Siapkan kekuatan kalian. Hanya itu yang akan menghentikan kezaliman dan kebiadaban mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita dan membangkitkan kesadaran bagi semua umat Islam di dunia ini untuk berbuat sesuatu, membantu dan saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya
laula an hadanallah sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mengikuti dari hari ke hari apa yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Rasanya makin hari makin mendidih darah ini, Pak. Bahkan kadang-kadang saya sudah gak tahan melihat rekaman video yang menimpa saudara-saudara kita. Betapa tidak ada lagi jiwa kemanusiaannya mereka itu. Rumah sakit tempat orang sedang dirawat, mereka bom, Pak. Sehingga yang meninggal bukan hanya saja pasien yang sedang dirawat, termasuk dokter dan para perawatnya pun harus meninggal dunia. Memang sudah terakhir kita melihat 2 mujahid yang dibakar hidup-hidup gitu. Ada yang disembelih seperti menyembelih seekor kambing. Mereka memang sudah nggak ada lagi jiwa kemanusiaannya. Mereka benar-benar binatang, bahkan lebih daripada binatang itu. Dari sisi yang lain, saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, alangkah bahagianya saudara-saudara saya di Palestina. 10.000 mereka insya Allah syahid. Dan rasanya walaupun tidak berani, tidak bermaksud untuk mendahului keputusan Allah, rasanya mereka semuanya syuhada. Mereka bukan hanya akan berhak masuk surga, tapi mereka akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Pertanyaannya justru malah bagaimana nasib kita kelak. Ketika di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang dizalimi itu saudara-saudara kamu seiman? Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kata Rasulullah SAW, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia bisa mencintai saudaranya sesama mukmin seperti cinta dia pada dirinya sendiri. Ada saudara kita yang sakit, lalu kita berusaha untuk menolong saudara kita itu, membawanya ke rumah sakit, mengeluarkan biaya, membawanya ke dokter, memberikannya obat. Kita lakukan semua itu seperti kita akan melakukan kalau kita sendiri yang sakit. Kalau belum tertanam perasaan seperti itu, belum beriman, kata Rasulullah. Paling minimal hadis ini diartikan oleh sebagian ahli hadis, belum sempurna keimanan seorang. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, ma amana bi rajulun bata sya'ban wa jaruhu ja'iun bi jambihi wa huwa ya'lam. Tidak beriman dengan ajaran yang saya bawa, Islam. Bohong kalau dia mengaku muslim. Kalau dia bisa tidur dengan nyenyak, sementara tetangganya orang lain tidak bisa tidur karena menahan lapar. Dan dia tahu kalau dia mengaku beriman dengan ajaran yang saya bawa, Islam, jangan dipercaya, kata Rasulullah. Bohong pengakuan dia itu. Bagaimana dengan hadis-hadis ini semua? Saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya tidak bisa tidur karena menahan lapar, rumah mereka sudah hancur, Pak. Keluarga mereka habis, orang tua mereka padahal sudah meninggal. Mereka nggak tahu mau makan dari mana, mau hidup bagaimana. Apa yang kita sudah perbuat untuk mereka? Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan ketika Allah meminta pertanggungjawaban ini di yaumil hisab nanti? Paling tidak saya berpesan mungkin ada 3 hal yang bisa kita lakukan, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alasan kita untuk bisa selamat di yaumil hisab nanti di hadapan Allah. Pertama, jangan pernah kita berhenti mendoakan saudara-saudara kita. Paling tidak selesai sholat 5 waktu, sisipkan di antara doa-doa kita khusus doa untuk mereka. Semoga Allah memberikan kekuatan pada mereka, memenangkan mereka, dan menghancur serta membinasakan bangsa Zionis Yahudi. Yang kedua, insya Allah kita bisa menyisihkan sebagian dari harta kita
untuk menolong mereka. Mereka yang pasti sangat membutuhkan pertolongan kita. Dan yang ketiga, kita bisa ikut berjuang bersama saudara-saudara kita. Caranya adalah dengan melemahkan kekuatan mereka, kekuatan Zionis Israel itu. Kekuatan apa? Yang bisa lakukan adalah kekuatan ekonomi mereka. Jangan-jangan senjata yang mereka pakai, peluru yang menembus ke saudara-saudara kita, itu dari uang kita juga, Pak. Dengan kita membeli produk-produk mereka, dengan kita membeli produk negara-negara yang mendukung mereka, mendukung perjuangan mereka. Hentikan ini semua, Pak. Saya khawatir nanti di akhirat ketika mereka ditanya, para syuhada itu, siapa yang membunuh kalian? Zionis Yahudi. Tetapi senjatanya itu mereka beli dari uang umat Islam yang lain. Jangan-jangan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boikot produk mereka. Insya Allah kita tidak akan sampai pingsan, Pak, atau sampai mati gara-gara tidak makan McDonald, makan apalagi makanan-makanan produk mereka. Kita tidak akan sampai pingsan gara-gara tidak minum Pepsi, Aqua. Tidak akan sampai gatal badan kita gara-gara tidak memakai merek Puma dan lain sebagainya. Hentikan itu semua. Mudah-mudahan Mesir pernah melakukan itu dulu pada waktu zaman Mursi. Hanya 1 bulan, dan yang melakukan hanya orang Mesir, bangsa Mesir. Itu sudah kolab mereka, ekonomi mereka itu. Apalagi kalau dunia melakukan itu semua. Paling tidak dunia Islam. Sekarang pun mereka sudah goyang. Tapi yang melakukan bukan kita malah. Malah saudara-saudara kita kebanyakan di Amerika, di Eropa, bahkan dibantu oleh orang-orang non-muslim ikut memboikot produk mereka. Karena mereka sudah muak dengan kelakuan manusia berwatak binatang, kera dan babi ini. Kok malah kita yang tidak melakukan itu? Hentikan itu semua. Insya Allah kita sudah ikut berjuang, paling tidak melemahkan kekuatan mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, bahwa kita sudah berbuat sesuatu Allah untuk membela dan menolong saudara-saudara kita. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus kita juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan yang syahid sudah mendapatkan tempat yang mulia di alam barzah dan kelak di surga nanti. Dan yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi ujian yang luar biasa sangat berat ini. Dan mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia bisa berbuat sesuatu untuk bisa melemahkan kekuatan bangsa kera dan bangsa babi Yahudi Zionis ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma anquzna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa Gaza minal yahudil ghasibin wa minas salibin al-hakidin. Allahumma inna alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya zal jalal wal ikram. Allahumma ta'assamna lal izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malik wal malakut wa tawakkalna lal hayyil ladzi la yamut. Isrif an ikhwanina al-muslimina fi Palestin al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal bagh innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا
والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر.